Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube saya, Kang Ajib ya teman-teman. Nah, sekarang saya lagi ada di Kaligawe. Ini di depan sini tuh nanti bakal menjadi pertemuan antara pembangunan paket 1A dan juga paket 1B yang ada di Kaligawe. Ini pembangunan jalan tol laut Semarang Demak. Nah, untuk progresnya sendiri di depan sini itu masih di tahap persiapan dan juga pengurukan. Ini di sini ada beberapa paku bumi yang sudah disiapkan dan juga nanti bakal dipasang di area sekitar sini. Nah, ini kita lihat ke depan dulu. Nah, ini dia jalan layangnya yang ada di paket 1A yang ada di Kaligawe. Di sini juga ada beberapa truk yang keluar dan juga masuk menuju ke area penimbunan di jalan tol ini sendiri. Nah, di sini ada beberapa alat berat yang sedang terparkir di area sini. Nah, di sini ada hasil akhir dari timbunan jalan tol itu sendiri ya, teman-teman. Nah, pengisian timbunan itu melibatkan pemadatan tanah setiap 20 hingga 30 cm sebelum menambahkan lapisan berikutnya. Nah, untuk elevasi akhir jalan tol akan berada di antara 5,5 dan juga 9 meter di atas permukaan tanah. Nah, untuk elevasinya sendiri itu 5,5 meter berada di dekat persimpangan Kaligawe. Nah, sedangkan elevasi 9 meter itu berada di bagian tengah. Nah, yuk kita lihat ke depan. Di sini ada bulldozer yang sedang meratakan timbunan. Nah, ini dia. Untuk bahan pengisi itu berasal dari berbagai lokasi di sekitar Semarang, seperti di Kendal, Batang, Pati, Grobogan, dan juga ada yang dari Semarang itu sendiri. Nah, ini dia, kita lihat. Nah, untuk yang di sebelah kanan dan juga kiri itu ada Geotube ya teman-teman. Nah, yuk kita coba lihat ke depan lagi. Nah, di sini proses penimbunannya itu masih terus berlangsung dan berlanjut ya teman-teman. Nah, untuk area ini itu sedang direklamasi menggunakan tanah dari berbagai lokasi di sekitar Semarang, Kendal, Batang, Pati, dan juga Ngerobokan. Nah, proses pemadatan tanahnya sendiri itu tanah ditata lapis demi lapis dan dipadatkan menggunakan alat berat seperti vibro roller dan mesin rapid impact compaction. Nah, ini ditujukan untuk memastikan kepadatan tanah dan juga stabilitas. Nah, ini dia alat berat rapid impact compaction. Nih, kalau kita lihat di sini ada beberapa lubang yang telah dipadatkan. Pembangunan ini itu terintegrasi dengan rumah pompa Kali Tenggang yang akan terhubung dengan kolam retensi dan rumah pompa Terboyo untuk membantu mengendalikan banjir di wilayah pesisir utara Semarang. Nah, ini kalau kita lihat geotube-nya sendiri itu ada beberapa lapis. Nah, ini dia. Kita lihat yang ada di bibir pantai dan di sebelah situ ada tetrapod yang sudah terpasang juga. Yuk kita coba lihat ke kanan lagi.
Nah, ini kita lihat di depan sini itu ada beberapa lapisan geotekstil. Nah, diperkirakan 4 hingga 5 lapis digunakan di area pemasangan di daerah sini. Nah, ini dia ada truk yang sedang menimbun lapisan dari geotekstil. Nah, kita lihat di depan ini ada pemasangan tiang pancang menggunakan alat PVD yang dipasang hingga kedalaman 40 meter. Nah, ini dia. Nah, jalan tol ini itu juga akan berfungsi sebagai tanggul laut. Itu kayak mirip yang ada di Belanda, yang difungsikan untuk melindungi dari banjir rob. Nah, jalan ini itu akan menawarkan pemandangan unik di Laut Jawa, karena pengendara akan melintas di atas tanggul laut. Nah, ini dia proses pemadatannya, yaitu menggunakan PVD yang dipancangkan ke dalam tanah. Untuk tahapan awal itu melibatkan pemasangan tiang pancang atau PVD yang ditanam hingga kedalaman 40 meter. Di atasnya dipasang beberapa lapisan geotekstil yang berfungsi untuk memperkuat struktur. Nah, setelah itu timbunan dimulai dengan menumbuk pasir halus yang diikuti dengan lapisan batu pecah dan material tanah lainnya hingga mencapai elevasi yang diinginkan. Timbunan ini dipadatkan secara bertahap setiap 20 hingga 30 cm agar kokoh dan juga stabil. Nah, ketinggian dari jalan tol ini itu akan bervariasi, yaitu mencapai antara 5,5 hingga 9 meter di atas permukaan tanah, dengan ketinggian 9 meter berada di bagian tengah. Nah, di sini juga akan ada tanggul kolam retensi di sisi dalam tanggul laut untuk mengelola air dari kolam retensi Terboyo dan juga kolam retensi Sriwulan. Nah, ini dia pemadatan menggunakan Rapid Impact Compaction. Nah, untuk pemadatannya sendiri itu tanah ditata lapis demi lapis dan dipadatkan menggunakan alat berat seperti vibro roller dan mesin Rapid Impact Compaction ini ya, untuk memastikan kepadatan dan juga kestabilan dari tanah di area sekitar sini. Ayo coba lihat ke depan lagi. Nah, untuk yang di sebelah kiri ini nanti yang bakal menjadi kolam retensi Terboyo. Nah, ini dia, di sini masih pemasangan tanggulnya atau pengurukan di tanggul kolam retensi Terboyo. Nah, ini dia kolam retensinya. Nah, di tengah kolam retensi ini itu ada kapal keruk yang difungsikan membuang tanah-tanah endapan yang ada di kolam retensi ini. Itu diharapkan bisa memperbanyak volume air yang ada di kolam retensi Terboyo.
Nah, untuk tanahnya sendiri itu yang dari sini itu dibuang di dekat kolam retensi Sri Wulan. Nanti yang bakal digunakan sebagai lahan kering. Yuk kita coba lihat ke kanan lagi. Nah, untuk kolam retensi Terboyo ini itu memiliki luas sekitar 189 hektar. Nah, ini dia. Nah, untuk kedalaman air yang ada di kolam retensi itu tidak terlalu dalam, berkisar antara 1 hingga 3 meter. Nah, ini dia lapisan-lapisan dari timbunan di atas reklamasinya ya teman-teman. Nah, untuk hutan mangrove sendiri itu akan ditanam di sepanjang tanggul laut untuk melestarikan ekosistem pesisir utara dari Pulau Jawa. Nah, harapan terbesar dari proyek ini itu adalah dapat menjadi solusi permanen untuk masalah banjir rob yang selama ini menjadi momok bagi kawasan pesisir Semarang dan juga Demak. Nah, jalan tol ini itu dirancang tidak hanya sebagai infrastruktur transportasi, tetapi juga sebagai tanggul laut pertama di Indonesia yang terintegrasi. Fungsinya sebagai tanggul diharapkan mampu melindungi area pesisir termasuk kawasan Kaligawe dan juga Sayung dari genangan air pasang. Nah, dengan beroperasinya jalan tol ini diharapkan dapat mengurai kemacetan parah yang sering terjadi di jalur Pantura, terutama di ruas Semarang-Demak. Waktu tempuh perjalanan akan menjadi lebih singkat dan juga efisien, sehingga memperlancar arus transportasi logistik dan mobilitas masyarakat. Hal ini sangat penting mengingat 70% kendaraan yang melintas di jalur tersebut adalah truk-truk berat. Sebagai jalan tol yang mempercepat konektivitas, tol ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di wilayah Semarang dan juga Demak. Akses yang lebih mudah akan memfasilitasi kegiatan bisnis dan juga distribusi barang, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan juga meningkatkan nilai fungsi lahan di kawasan yang terlindungi. Proyek ini juga diharapkan dapat menjadi contoh pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan upaya konservasi. Salah satu harapan jangka panjangnya adalah keberadaan jalan tol ini bisa disandingkan dengan penanaman hutan mangrove yang berfungsi untuk menjaga ekosistem pesisir utara Semarang dan juga Demak. Oke, see you next time. Goodbye.